sadar. Sadar, kalau sadar nanti ngantuk. Di Zaki atas DPR sedang ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita pada malam ini dengan membaca ta'awudz, basmalah dan al-fatihah. Sama-sama. Abatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang saya hormati Ustadz Imam, Ustadz Selamat, Ustadz Aris, Ustadz Fitri, yang saya hormati anak-anakku sekalian, para santriwan Panti Asuhan Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbahagia, dan semoga Allah telah merahmati kita semua. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita sampai dengan saat ini dalam kondisi sehat, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Kalau siangnya kita bisa sekolah, bisa melaksanakan tugas masing-masing, dan saat ini kita bisa mengikuti kajian diniyah yang mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
Semoga Allah tetap melimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak sekalian, tadi saya bacakan sebuah ayat Allah surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat. Yang dimaksud kamu sekalian itu adalah kita, umat Islam. Dinyatakan oleh Allah adalah sebaik-baik umat. Artinya sebaik-baik kelompok. Karena di dunia ini banyak kelompok orang Nasrani, kelompok orang Yahudi, kelompok orang-orang yang mengkufri Allah, kelompok orang yang taat, kelompok orang yang tidak taat. Lah, umat Islam itu dinyatakan oleh Allah adalah kelompok yang baik, yang paling baik. Kuntum khaira ummah. Kamu sekalian, kamu orang Islam adalah kelompok umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Mengapa demikian? Karena umat Islam itulah yang dapat mengeluarkan manusia ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia, mengajak manusia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk mengajak manusia, mengeluarkan manusia untuk berbuat baik, untuk beramal baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang berbuat mungkar. Jadi orang Islam itu tergolong umat yang paling baik, karena umat Islam itulah, ngomong apa iki Zaki, ket mau ku ngomong ae. Karena umat Islam itulah yang mendapatkan perintah Allah untuk ngajak orang lain berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat yang tidak baik. Karena itu, kalau umat Islam masih menegakkan, masih menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, ta'muruna bil ma'ruf dan wa tanhauna 'anil munkar, maka kita masih tergolong umat yang terbaik. Tapi manakala kita mengaku Islam, ya, mengaku umat Rasulullah, memeluk agama Islam, tapi tidak pernah berbuat untuk mengajak orang berbuat baik, dan tidak pernah mencegah kalau ada orang mau berbuat mungkar, maka label diri kita yang kuntum khaira ummah itu tidak ada pada kita. Jadi orang Islam yang tidak menjalankan tugasnya, yaitu untuk mengajak orang lain berbuat baik, dan kalau ada orang berbuat jahat itu mencegahnya, maka label khaira ummah itu tidak pada diri kita, tidak pada diri orang tersebut. Oleh karena itu anak-anak, supaya kita ini tetap menjadi orang yang khair ummah,
menjadi hamba Allah yang termasuk umat yang terbaik, maka jangan sampai meninggalkan tugas kita apa? Mengajak berbuat baik dan mencegah berbuat jahat. Dalam bahasa Al-Quran, mencegah berbuat mungkar. Kalau teman-teman, kalau sampean tidak ada ajakan, tidak ada nilai-nilai untuk dakwah, maka itu tidak tergolong orang yang tidak tergolong umat yang terbaik. Makanya kalau boleh saya istilahkan bahasa kita, tidak ada hari tanpa berdakwah. Mengajak baik itu kan berdakwah, gitu ya. Mengajak baik itu berdakwah. Dalam bahasa lain berdakwah. Orang-orang yang di luar Islam itu juga ada istilah dakwah, artinya mengajak. Nah, mengajak kita adalah mengajak untuk berbuat baik dan mengajak orang untuk meninggalkan yang jelek. Tetap mengajak untuk meninggalkan kejelekan, mengajak untuk mengamalkan kebaikan. Ya, jadi mengajak untuk mengamalkan kebaikan, mengajak orang untuk meninggalkan kejelekan, itu yang namanya berdakwah. Dan orang yang tetap menjalankan tugasnya berdakwah itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Dari situlah anak-anak sekalian, di Perserikatan Muhammadiyah itu selalu mengajak kebaikan, selalu berdakwah, ya, selalu berdakwah. Di dalam ayat sebelumnya adalah surat Ali Imran juga ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah kamu sekalian sekelompok umat, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, sekelompok umat untuk mengajak orang berbuat baik, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan untuk memerintahkan untuk mengajak orang berbuat ma'ruf. Dulu pernah saya sampaikan, antara baik sama-sama baik, ya, khairun itu baik, ma'ruf juga baik. Cuman menurut para ahli tafsir, bahwa yang namanya baik, yang namanya khair, baiknya itu adalah baik menurut syariat Islam. Kalau ma'ruf itu juga baik, tapi baiknya ma'ruf itu bisa berawal dari budaya, kebiasaan yang baik itu termasuk juga kebaikan. Kembali kepada masalah kuntum khaira ummah, sebaik-baik umat. Karena itu di Muhammadiyah, anak-anak, karena tujuannya sangat bagus. Masih ingat maksud dan tujuan Muhammadiyah? Ingat? Lupa? Tulis maksud dan tujuan Muhammadiyah, dan nanti dihafalkan itu. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Materinya hari ini kaitannya ketauhidan dan faham dalam bermuhammadiyah. Tulis saja langsung maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kamu kok delok tok gak nulis? Endi? Ya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Langsung aja, adalah
adalah menegakkan dan menjunjung tinggi, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam, bisa juga agama Islam. Kok telat? Kok cedok telat? Saya ulangi, menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya ulang, maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke. Yang pertama akan sampaikan menegakkan. Menegakkan artinya sekaligus menjunjung tinggi. Artinya menegakkan itu, ajaran Islam itu harus tegak. Tidak boleh serong, tidak boleh sambilan. Apa ajaran Islam? Ya banyak hal. Satu diantaranya yang nampak pada kita, ada yang disebut dengan istilah apa? Rukun Islam. Rukun Islam. Rukun Islam itu setelah syahadat apa? Sholat. Sholat harus ditegakkan, tidak sekedar dijalankan. Kalau ada di antara sampean yang sholatnya tidak tegak, serong, maksudnya sholat serong itu gampangnya sekali sholat, sekali enggak, nek kau bersolat, nek males gak, itu namanya tidak menegakkan agama Islam. Itu namanya tidak menegakkan ajaran Allah yang bernama sholat. Kok telat? Ketiduran. Wis salat Isya temen ta, wis salat maghrib. Ya, bagus. Jadi pertama, menegakkan ajaran Islam dalam hal ini kalau dihubungkan dengan masalah rukun Islam, sholat. Sholatnya harus tegak. Yang menegakkan sholat itu apa? Macam-macam. Yang pertama, sholat 5 waktu itu harus tegakkan terus. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sudah sholat Isya, ya. Di mana di sudah sholat Isya, ya. Lil, sholat Isya, ya. Sholat Isya di mana? Ya. Kamu kok derong tahu nyambangi musola Al-Bayan Blas loh kan sampai sekarang. Rumahmu itu dekat dengan musola. Kalau alasannya sholat di masjid, iya boleh. Tapi ya sekali tempo nyambangi amal usaha Muhammadiyah. Masa nyambangi gak gelem. Ya. Oke. Menegakkan sholat artinya yang pertama, sholat 5 waktu itu jangan sampai dilupakan.
Karena apa? Menegakkan sholat itu, menegakkan ajaran Islam, maka nanti endingnya sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kalau sholatnya aja sudah tidak tegak, maka tidak akan jadi sampean itu termasuk masyarakat Islam yang benar. Sholat, jadi pengamalannya, pelaksanaan sholat 5 kali 5 waktu sehari semalam itu harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Sampai-sampai dalam sebuah hadis bahwa setelah maghrib, sebelum orang itu sholat isya, dilarang tidur. Tadi kan ngomong ketiduran, ya. Kalau boleh, Pak Akhwan istilahkan, setelah sholat asar itu jangan tidur sampai dengan maghrib, sampai dengan isya. Kalau toh tidak dikatakan tidak boleh tidur, itu para ahli fikih mengatakan orang yang belum sholat isya tidur itu hukumnya makruh. Masih ingat makruh? Dulu pernah saya sampaikan. Apa itu makruh? Kalau dikerjakan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan itu lebih baik, dapat pahala. Tidur sebelum sholat isya itu makruh. Karena makruh, lebih baik dilakukan apa lebih baik ditinggalkan? Tentu lebih baik ditinggalkan. Ojo turu sadurunge sholat isya. Sama dengan tidur habis sholat asar tidur. Coba, siapa yang pernah sholat setelah asar tidur? Pernah? Rasanya ketika kita bangun tuh ketokane apa? Pikiran kita itu normal apa koyok wong linglung ngono. Koyok wong linglung. Iki bengi apa isu ya, gitu kan? Itu salah satu diantaranya. Dan itu nyata. Mari salat asar turu. Begitu bangun, dibangunkan oleh saudara, oleh keluarga, mau salat maghrib misalnya, dibangunkan, bangun maghrib. Begitu bangun, itu rasanya kayak iki mau sore apa isu ya. Bahasanya gampangnya kayak linglung ya. Artinya apa? Gak jangkep pikiran kita. Itu tanda bahwa sholat, tidur habis asar itu tidak baik. Tidak baik. Itu dari segi waktu, ya, dari segi waktu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, ya, salah satu tanda orang yang munafik dalam Al-Quran ini, tidak main-main, yang diperkuat dalam hadis Rasulullah. Salah satu tanda orang yang munafik itu adalah malas sholat asar dan malas sholat subuh. Bukannya tidak sholat asar ya, bukannya tidak sholat asar, malas sholat asar, malas sholat subuh, itu termasuk tanda orang munafik. Masih ingat tanda munafik yang sudah dikenal dalam hadis? 3 tanda orang munafik, apa kan? Tapi ternyata tidak hanya 3, gitu ya. Dalam hadis memang ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu 3. Idza apa? Apabila berbicara bohong, ya, idza hadasa kadzaba, apabila berbicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji bohong, mengingkari, bohong, bahasa aslinya bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, mengingkari. Kalau yang bohong tadi itu yang apabila berbicara bohong. Wa idza tumina khona, apabila berjanji menyelisihi, ingkar. Nek ngomong bohong, nek janji ingkar, nek janji ingkar, nek dipercaya khianat.
Nah, ini dipercaya khianat. Idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Itu dalam hadis. Tapi ternyata dalam Al-Quran tidak begitu. Salah satu tanda orang yang munafik itu, innal munafikina qamu ila sholati qamu kusala. Loh, jelas. Ya, tidak bohong, tidak berjanji, tidak dipercaya, tapi ada kata-kata di dalam Al-Quran itu, ada dalam Al-Quran itu, innal munafikina qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalau sholat kusala, bermalas-malasan, males sholat. Loh, jelaskan. Saya masih melihat sampai itu nih sholat ono males sih. Ono sing sholat itu gak ganep, jar. Ganep kok sholat itu. Gak ganep, sampai gede nih gak ganep. Nang guyu. Gak isin tang ini. Ya. Mbok Zaki. Ya. Salat lima waktu harus tegakkan. Kembali kepada dibawakan temanya adalah maksud dan tujuan Muhammadiyah, menegakkan ajaran Islam atau menegakkan agama Islam sama. Artinya apa? Ajaran Islam itu salah satu diantaranya sholat. Lah kalau sholat saja tidak ditegakkan, terus gimana? Coba Pak Akhwan pernah menyampaikan, dan tidak hanya saya, ya temu semua ustadz, semua ulama, ya. Apa itu? Sholat itu tidak ada alasan untuk tidak dikerjakan dengan alasan apapun. Coba, wes. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Sakit Pak? Tidak ada. Dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah, orang sakit itu boleh tidak sholat. Tidak ada. Paham gak ya? Oh. Giling-giling. Kakek tok bingung aku. Oh iya kok. Kak ketok radio. Oh iku. Ya. Raman di kak ketok ya. Oh. Ingat, sholat itu tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun. Sakit wajib sholat, lunga bepergian wajib sholat, sibuk wajib sholat, apalagi perutnya lapar wajib sholat. Kemana? Wes gak ono pokoknya. Semuanya bepergian jauh wajib sholat. Tidak ada alasan yang membolehkan tidak sholat. Ngantuk Pak, tambah nemen. Kono. Ya. Karena apa? Kalau misalnya bepergian jauh, Nabi SAW memberikan cara, memberikan jalan. Nek lelungan, bepergian jauh, sholatnya bisa dijamak dan dikosor. Loh kan enak kan? Nek sibuk banget, sholatnya boleh dijamak. Misalnya sampean ada kegiatan, misalnya apa gitu ya, ujian atau apa, tapi bukan ujian yang siang hari. Artinya kesibukan itu sampai melampaui waktu yang telah ditetapkan. Misalnya ya, umpamanya sampean apa
tampil karena diutus sekolah di satu tempat, berangkatnya mulai habis sholat zuhur jam 1, pulangnya jam 10 malam misalnya. Maka hal yang semacam itu karena sibuk, maka boleh sholatnya dijamak. Misal karena sudah tahu jadwalnya, maka begitu sholat zuhur langsung dijamak dengan sholat asarnya. Begitu asar sudah tidak sholat, karena sudah sholat asar bersamaan dengan zuhur tadi. Begitu maghrib karena masih sibuk, apalagi misalnya perempuan, misalnya ada mantenan atau ada apa yang pakai make up, pakai pupuran, ngene raine pupuran di wudoni, di wudu raup, engko pupurane iso blender kabeh. Maka maghrib kalau asarnya sudah sholat dengan zuhur, berarti sudah begitu masuk asar sudah tidak sholat asar. Maghribnya acara belum selesai, maka tidak sholat dulu. Boleh Pak, boleh sampai dengan isya. Waktu isya itu sampai panjang. Begitu acaranya selesai jam 9, barulah misalnya kalau yang wedaan tadi itu wedai dibersihkan, kemudian wudhu, lalu sholat apa? Sholat maghrib dan sholat isya. Itu boleh. Artinya apa? Sesibuk apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Orang yang sakit sama, ya, sakitnya gak nemen, ya sholat tetap dengan berdiri. Rodok nemen gak bisa ngadeg, nah misalnya kakinya linu, nggak bisa berdiri, ya sholat dengan duduk. Lenggo gak iso soalnya gegere dengkek, nah, tulang punggungnya potol misalnya, maka sholat dengan berbaring. Orang yang stroke itu loh, lumpuh. Orang biyen gak ono istilah stroke. Zaman aku kan kecil nang desa iku ono istilah stroke. Sing ono wong lumpuh. Oh, istilah lumpuh. Sekarang istilahnya stroke. Stroke gak bisa gerak. Ya, selama pikirannya masih normal, maka tetap wajib sholat. Dengan apa? Ya dengan duduk sebisanya. Tidak berarti stroke itu kemudian boleh tidak sholat. Pak, stroke dan orangnya, maaf, kalau beol, kalau kencing juga di tempat, tidak bisa ke kamar mandi dan tidak bisa cewek dewi. Ya kalau bisa ya, kalau nggak bisa cewek dewi ya keluarganya yang nyewai. Kalau keluarganya kewalahan nyewai, ya walaupun itu masih ada sisa-sisa najis, apa boleh Pak Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena kondisi. Nanti sampean sehat, kalau Zaki mari menang tapak suci juara, mari ngomong gak kuat Pak, saya tak tayamum saja, gak ini kena banyu, saya tak sholat sambil duduk saja, gak kuat ngadeg, ya salah. Wong apa tanding kuat kok mosok ngadeg salat gak kuat. Nah, itu maksudnya ke sana. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu berdiri ya semampunya, dengan cara apa? Duduk, dengan cara berbaring, tetap wajib sholat. Itu menegakkan ajaran Islam. Setelah sholat apa? Zakat. Ya zakat, melaksanakan zakat. Dalam hal ini zakat adalah rukun Islam yang nomor 3, zakat fitri, zakat fitrah. Kalau zakat mal sampai belum punya kewajiban, ya. Tapi zakat fitri wajib, ya. Dari mana? Ya dari pemberian orang, kita gunakan untuk bayar zakat fitri kita.
puasa dalam ini di puasa Ramadan ya wajib kita kerjakan, wajib kita tegakkan ajaran Islam yang namanya puasa. Haji juga begitu, selama punya kemampuan, karena hajjul baiti manistata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah selama dia punya kemampuan. Lah kemampuan itu paling tidak menurut ulama fikih ada 3. Mampu tenaganya, ini kemarin ada diberitakan sudah viral, jamaah haji tertua umur 119 tahun, luar biasa. 119 tahun umure, saya ketok seger ngono ya. Ono sing umure 50 wis dayek-dayek ya. Itu selama tenaganya kuat tapi nggak punya duit juga iso. Wong saiki berangkat haji itu berapa? 79 juta. Lah untuk tahun ini warga Kerembangan insya Allah Pak Jono sama Pak Tekno akan berangkat haji. Itu sudah sekian tahun yang lalu, cuman karena ada COVID nggak jadi, sekarang ini terpanggil. Alhamdulillah. Nih ya, punya uang untuk ongkos ya, jangan mengikuti paham ya, ojo didele engko gegere gak dideken nggone tembok tapi kepalae deken nggone bangku, doae ya. Tuh ini anak sekalian, jadi jangan itu. Nah itu namanya menegakkan ajaran Islam, menjunjung tinggi. Artinya menjunjung tinggi itu apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam atau agama Islam. Artinya ajaran Islam kita tegakkan dan kita junjung tinggi. Segala apa yang menjadi pemikiran kita, yang kita nomor satukan adalah agama Islam. Pikiran kita adalah yang kita jadikan pedoman adalah agama Islam, ajaran Allah, Al-Quran dan As-Sunnah. Itu namanya menjunjung tinggi ya. Misal sampean tadi itu ada kegiatan, yang kegiatan itu tidak terlalu penting, masih bisa ditinggal, kemudian terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana caranya? Tinggalkan. Katakanlah sambil mengerjakan tugas PR ya, mengerjakan tugasnya, kemudian terdengar suara adzan Isya. Ya namanya menjunjung tinggi agama Islam ya, tugasnya itu kan masih bisa kerjakan nanti setelah sholat Isya. Tinggal dulu, laksanakan sholat Isya dulu. Jangan alasan mengerjakan tugasnya, ini Pak, karet titik sampai kapan? Kono marine. Ya. Kemudian melanjutkan kegiatannya, melanjutkan apa yang menjadi tugasnya itu. Padahal tugas itu masih ada waktu lainnya. Kalau Isya, kalau sholat, apalagi sholat maghrib satu misal, kemudian melanjutkan tugasnya, begitu tugasnya mari, waktu maghrib sudah habis, kehilangan waktu untuk sholat maghrib. Tapi kalau tugasnya yang saya contohkan tadi itu penting, misalnya rapat dan sebagainya, membicarakan ajaran Islam, maka itu boleh dijamak. Tapi kalau sekedar mengerjakan tugas biasa, wis engko ae Pak tak jamak sholat maghrib dengan Isya, ngenak-ngenak ngedep tugas, ngarep di meja dengan mengerjakan tugasnya, PR-nya, maka itu nggak boleh. Itu namanya tidak menjunjung tinggi agama Islam. Kalau tidak menjunjung tinggi agama Islam, maka tidak mungkin orang itu menjadi masyarakat Islam yang benar. Tidak mungkin. Mengono ajaran Islam menengahi kok, tidak dijunjung tinggi. Bahkan kalau ada beberapa pendapat, ada satu masalah, kemudian ada pendapat dari orang dan ada pendapat menurut Al-Quran,
maka tentunya yang diambil adalah pendapat dari Al-Quran, bukan dari orang itu. Karena dari manusia itu bisa jadi didorong oleh nafsunya masing-masing, nafsu manusia. Tuh, ini anak sekalian. Nah, kalau sudah begitu, maka apa yang dimaksud dengan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah masyarakat Islam yang tunduk dengan ajaran agama Islam. Itu baru dikatakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tunduk dengan ajaran Islam. Tunduk apanya? Segalanya. Perintah Islam dikerjakan, larangan Islam ditinggalkan. Dan ajaran Islam itu yang ada dalam rukun Islam itu hanya itu, yang lain juga banyak. Itu hanya contoh tadi yang dalam rukun Islam itu, yang lain banyak. Misal makan itu tuntunan Islam bagaimana? Ya, dari awal cara mencari nafkah, cara mencari rezeki dengan cara yang halal. Tidak boleh ngibuli, tidak boleh bocok, tidak boleh korupsi, tidak boleh maling, tidak boleh nyolong. Ya, itu ajaran Islam. Kalau sudah dapat rezeki, maka rezekinya itu dibelikan bahan makanan, bahan yang akan dimakan juga bahannya jenisnya jenis yang halal, tidak yang haram. Oleh rezeki, kerjanya baik, dapat rezeki, mau digunakan, mau dibelikan untuk bahan makanan, beras, termasuk ikannya, beli sate babi. Ya kan? Loh, itu hasil kerja halal, tapi dibelikan zat yang haram, nggak boleh. Uangnya halal, dibelikan toa, maka itu namanya tidak halal. Ya, itu termasuk ajaran Islam. Ajaran Islam tidak hanya makan, juga tidak hanya sholat, puasa, memakai baju, ya, pakai baju, pakai pakaian. Itu Nabi Muhammad mencontohkan, nek gawe kambing, gawe celana, gawe kathok, gawe sandal, gawe sepatu, itu yang didahulukan adalah kaki kanan. Pakai sepatu yang kiri dulu. Itu berarti tidak taat dengan ajaran Islam. Melepas sepatu, yang dilepas yang kiri, yang kanan. Kalau melepas yang kiri, kalau memakai yang kanan. Itu ajaran Islam. Ya, itu banyak ajaran Islam itu. Ya. Bertemu dengan orang yang sekarang lagi dikembangkan di sekolah-sekolah, paling tidak 4S, senyum, salam, salim, sapa, urut-urutannya kan gitu. Nek kita uang guyu, assalamualaikum, mari senyum, salam, assalamualaikum, mari assalamualaikum karena dekat saliman, salim, mari salim, dari mana Ustadz, dari mana Pak? Sehat-sehat Pak, sapa. Jangan menengahi. Ya, itu ajaran Islam. Ada gurunya duduk. Iku mau Amit ya, siapa yang kemburi mau? Amit ya, ono Pak Imam nangkono. Ya. Ini ono Pak Akwan ngomong gini, kudu ngantuk ae lho, sampe dilek-dilek ngene. Gilek kae, ngantuk. Pada mau semari memburi, ngomongin raup sih gak ngantuk. Ya. Itu namanya juga tidak menghargai, itu tidak sopan, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ajaran Islam itu
Kalau ada gurunya menyampaikan, didengarkan, diperhatikan baik. Tuh. Wes melek ngomong. Doae meneng merem. Melek ngomong. Doae. Ya, itu ajaran Islam. Ajaran Islam harus tegakkan. Harus dijunjung tinggi. Aja mengikuti nafsu kita masing-masing. Nak nguruti nafsu, enak di Pak. Salat ambek mangan, ya enak mangan. Kalau disuruh milih sampean, misalnya sekarang ini mendengarkan Pak Akwan menyampaikan materi, ambek moco buka apa? Buka ponsel, buka HP. Ini kan buka HP. Ya, enak di ngurungono ambek diluk ngantuk, enak diluk ngantuk. Nah, itu namanya tidak menjunjung tinggi agama Islam. Ya namanya menjunjung tinggi itu ya apa carane? Kesel Pak, ya kesel. Yuk, makanya kita itu menurut Nabi Muhammad, kita harus bisa mengatur waktu, kapan waktunya belajar, kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya kita refreshing otak kita. Aja sebaliknya, waktunya belajar gaya turu, waktunya tidur gaya melekan, sampai jam 1 gak turu-turu. Yo gak iso, subuh amblas, gak amblas subuh ini cok amblas sak wong-wonge. Ya. Makanya kalau kemarin Pak Afwan sampaikan tidurnya Rasulullah SAW itu, Nabi itu satu suka tidur di awal malam. Awal malam itu ya kira-kira jam 8. Kalau kita ini lagi pelajaran ya paling enggak jam 9:30, 10 lah. Mari teko kene langsung sampai di rumah langsung tidur. Ojo koyo rati-rati. Jam berapa aku tidur? Ya. Oh, 10:30. Wingi ngomong jam 1. 10:30. 10:30 itu terlalu malam. Ya. Terlalu malam. Kalau anak seumur sampean ini memang paling tidak tidur itu ya sekitar mendekati 8 jam. Mendekati 8 jam. Katakanlah kalau jam 10 tidur, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun itu baru 6 jam. Ini bisa jam 8. Ini jam 8 turu. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 bangun itu sudah menjelang subuh. Bagus itu. Siang Pak, siang tidur itu jarang. Siang tidur itu jarang. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Tapi sekarang itu kan rata-rata anak sekolah itu sekarang full day school kan pulangnya sampai dengan asar. Siang yang tidur siang itu pernah dilakukan Nabi itu tidur siang itu ya sekitar jam 2, jam 1 itu setelah sholat zuhur tidur. Nanti menjelang asar sudah bangun. Tapi kalau sampean teko sekolah asar turu ya iku mau tangi menjelang maghrib pikiran linglung mau. Kok gak sadar iki sore apa isu iki awan apa bengi kadang-kadang gak tahu. Pemane disertai dengan mimpi yang bermacam-macam wes lali kabeh. Ya, jadi yang namanya menegakkan ajaran Islam, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam itu banyak. Ya harus kita utamakan. Ya, kita utamakan. Kalau tadi makan, kalau sudah hasil apa rezekinya halal, jenis yang dimakan halal, maka pola makannya juga harus baik. Dan sekarang pola makan yang baik itu sekarang banyak ditinggalkan oleh orang siapa? Ya oleh orang Islam juga. Buktinya apa? Lihat Pak Akwan sering
mendatangi undangan apa namanya, resepsi perkawinan, resepsi itu. Sekarang ini banyak resepsi itu istilahnya makan jalan, ya, makan jalan, prasmanan. Karena prasmanan, wonge sing yang seket, kursi ini mek 5 atau tidak dikasih kursi. Akhirnya apa? Begitu ambil makanan, langsung makan sambil berdiri. Iku jenenge mangane kebo. Antara yang undang besing diundang podo dene. Nah, bagaimana caranya? Golek tempat duduk. Kalau Pak Akhwan ya selalu cari tempat duduk. Kalau ndak ada kursi ya ono kerat-kerate botol itu tak gelonggo. Ini kono kerat ya sanjong, dodok, duduk dodok kayak duduknya orang mau beol itu. Ya enggak apa-apa. Orang liwar di depan tak barna ae. Kadang-kadang malah melihat tuh. Mungkin mereka menganggap bapak itu mangko mbek dodok ya. Jarno. Wong itu yang tuntunan Nabi kok. Ya. Tidak sambil berdiri dan selalu makan dengan tangan kanan. Perkara yang kiri megang boleh. Misalnya megang ini, megang apa. Kemudian mau minum ya ganti tangannya. Minum temenan iki. Ya. Ini. Kalau makan dengan piring ada garpunya. Garpu tangan kiri, sendoknya tangan kanan. Ya pegang garpunya hanya sekedar untuk membantu meletakkan ikan atau nasi itu di sendok. Yang masuk ke mulut ya tangan kanan, jangan tangan kanan. Kemudian ini ikannya menjepit ikan itu, menusuk ikan itu. Ini nasinya iki mangan. Gak boleh. Itu tidak Islami. Itu namanya tidak menjunjung tinggi ajaran Islam. Dari segi makan itu. Tidur kemarin sudah saya sampaikan cara Rasulullah tidur. Ya. Bagaimana cara Rasulullah untuk kencing? Dulu pernah saya sampaikan. Jongok. Tidak kencing sambil berdiri. Ya. Ini anak sekalian. Jadi itu antara lain terkait bahwa Islam itu demikian indah. Tidak ada satupun kehidupan kita ini yang tidak diatur oleh Islam. Caranya turu, Nabi menyampaikan. Cara makan, cara bekerja, cara bermain, cara berbicara, cara memandang orang, itu semuanya diatur Islam. Sampai cara ngising diatur oleh Islam. Agama liya gak ono. Kon ngising gak ngising karepmu. Ya, ada orang Islam itu yang karena tidak mengikuti aturan Allah, Pak sopir itu maaf. Karena kudu nguyuh goleki apa? Toilet umum gak ono, akhirnya truknya di mandek, mari nguyuh nang ngene bane truk. Ya paling tidak kan mestinya kan bawa air minum. Ya duduk di sebelahnya truk yang tidak kelihatan, kalau ada orang lewat tidak kelihatan amping-amping lah istilahnya. Kemudian pakai cuci dengan air minumnya tadi. Ya cok di ikine nanggone kirano ya dicurno ngene. Kan teknis kan? Itu anak sekalian. Oh, berarti orang sing tahu ngono iki. Oh. Ya. Ini jangan begitu. Ikuti aturan Rasulullah, aturan Islam. Itu namanya. Nah, karena itu untuk menyadarkan masyarakat supaya taat dengan ajaran Islam, supaya menjunjung tinggi agama Islam, maka Muhammadiyah itu punya berbagai macam amal usaha, berbagai macam cara
Yang namanya amal usaha itulah dijadikan sarana untuk dakwah. Nah, amal usaha Muhammadiyah itu dalam rangka untuk mencapai tujuan itu, maka amal usaha itulah ada yang namanya panti asuhan. Ya, panti asuhan termasuk amal usaha Muhammadiyah. Apa tujuannya? Supaya tujuan Muhammadiyah tercapai, supaya masyarakat ngerti. Sampai ini diberikan pelajaran al-Islam kemuhammadiyahan itu supaya sampai apa? Paham ajaran Islam. Kalau sudah paham, bagaimana caranya untuk menegakkan ajaran Islam. Terus dikandani bolak-balik, kau sholat rajin, sik gak sholat ae, sik males sholat ae. Terus kapan? Mendirikan rumah sakit, mendirikan masjid musola. Ya, ada majelis ekonomi dan seterusnya, mendirikan sekolah dan sebagainya. Itu semuanya adalah sarana untuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam supaya Islam itu merakyat dan rakyatnya itu mentaati ajaran Islam. Kalau rakyat itu mentaati ajaran Islam, kalau masyarakat itu taat dengan ajaran Islam, berarti masyarakat itu namanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sampai saat ini masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu belum nampak terwujud dengan baik. Kenapa? Karena Muhammadiyah ngajak kebaikan, yang lain masih banyak mengajak kejahatan. Sing belum ngaji loh. Itu 2, 3, 4, 5 berapa? Katakanlah 15, 20, 25 orang. Sing ngopi ngobrol nok ngene giras-giras itu lebih dari sampean ini jumlahnya. Kene panti asuhannya siji, masjidnya siji. Girasnya ono 5, ono 6, ono 7. Apakah jelek Pak Giras? Enggak, baik untuk usaha kok. Cuma orang-orang yang berkunjung itu, Pak Wan terus terang aja belum pernah mendengarkan anak atau orang yang ngobrol di Giras itu, lalu ngobrol masalah hukumnya sholat, ngobrol masalah pelajaran, ngobrol masalah tugas PR. Jarang, hampir tidak pernah. Sing ono ngobrol masalah game, masalah bola, masalah main yang curang, masalah macam-macam yang jelek-jelek itu. Berarti yang kebaikan yang dibangun oleh Muhammadiyah kadang masih dikalahkan oleh kejahatan yang dibangun oleh orang-orang selain Muhammadiyah. Itu anak-anak. Ya. Oleh karena itu, ini adanya amal usaha itu dalam rangka untuk itu. Sampai termasuk santri di panti asuhan itu dalam rangka dididik supaya nantinya menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tidak ikut-ikutan. Ya. Kalau kemarin Pak akan sampaikan antara kurban akikoh, kan sudah saya sampaikan minggu kemarin ya. Ya, kurban, wae kurban orangnya gak kurban tapi akikoh, sing akikoh mengakikoi dirinya sendiri. Apa nggak boleh? Ya boleh-boleh aja, tapi menurut target tidak seperti itu. Nih, ada ajaran akikoh. Akikoh itu selamatan untuk anak yang lahir baru umur 7 hari. Dan itu rangkaiannya 3. Apa itu? Mencukur rambut, memberikan nama dan menyembelih ternak. Tapi ono sing selamatan iku gak akikohan, tapi malah 36 dino. Bancaan selapan. Ono sing bancaan terjak lemah itu mudun lemah. Ya. Selama itu belum boleh mudun lemah, begitu mudun lemah dibancai.
Mestinya ada bacaan ya akikoh itu. Apakah nggak boleh? Boleh aja. Tapi kita yang tahu ya jangan melakukan seperti itu. Melakukan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Itu namanya tidak ikut-ikut. Baik anak-anak, itu yang saya sampaikan. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Ini agak ono. Jangan cepat mari. Ya. Aku tak tahu apa. Tak ngabsen saya. Karena saya punya absen. Sekarang tanggal 24. Iklil masuk. Di Iklil. Zaki ada. Ndi wonge? Andika mana Andika? Kemarin gak masuk mana? Yang Rabu kemarin sebelumnya. Rangga di Rangga. Ya. Stephen. Dika Rahman. Sultan, mana Sultan? Arya. Rizal. Yo. Rizal itu laki-laki. Gitu. Firman. Fernando. Enggak ada juga. Ilham. Kakek tahu Ilham? Oh, mengundurkan diri. Nazam, ada. Bima ada. Radi ada. Izudin ada. Richard ada. Alvaro, kakek tahu di sakit. Ridho. Ridho Allah fi ridhal walidaini wa suqtullah fi suqtil walidain. Andre Bal di Bal Zam-zam, mana air zam-zam? Hafiz nggak ada. Kemarin orang Hafiz. Oke. Demikian anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.